Orang Minang ini orang Padang itu bakatnya adalah berdagang, tidak menambang karena bukan ahlinya. Kawasan ini adalah hutan lindung Batanghari. Air sungainya tak lagi jernih. Di kiri kanan sungai terdapat lubang-lubang bekas galian. Untuk bisa melihat aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung ini, bisa dengan perahu menyusuri aliran Sungai Batanghari dari Jorong Sungai Penuh, Nagari Ulang-Aling Selatan, Kecamatan Sangir, Batanghari. Di sepanjang perjalanan, kita bisa melihat ramainya aktivitas penggalian tanah di sempadan sungai. Baik yang menggunakan alat berat, mesin pompa air, maupun dengan cara manual. Aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan kembali marak pasca operasi gabungan TNI Polri pada tahun 2014. Ketika saya mulai bertugas sebagai bupati tahun 2010, itu sedang marak-marak. Luar biasa itu, besar-besaran. Kita nggak nertibkan lagi, kita nggak ke lapang lagi, dia datang lagi. Jadi usaha kita sudah bermacam-macam kita coba, semuanya tidak ada yang bagus. Penambangan emas ilegal di Solok Selatan juga bisa dilihat di Subdas Batanghari, seperti di Pamong Besar dan Pamong Kecil. Aktivitas penambangan ini juga berbatasan langsung dengan hutan lindung Batanghari. 2018 mulai penambang ini mulai masuk lagi ke daerah salah satunya Pinti Kayu, Kimbahan, Pamong Kecil dan Pamong Besar, dan masuk ke aliran Das Batanghari. Dampak dari masifnya penambangan emas ilegal ini sudah bisa dilihat dan dirasakan. Bentuk alami Sungai Batanghari sudah berubah. Sedimentasi akibat aktivitas galian menyebabkan pendangkalan sungai. Akibatnya, arus sungai menjadi lebih deras di saat musim hujan. Akibat pendangkalan sungai akan menimbulkan genangan. Bencana banjir saat ini telah terjadi di Solok Selatan. Berdasarkan data BPDAS HL Batanghari, tingkat bahaya erosi di 9 kabupaten di hulu Sungai Batanghari sejak 2 tahun terakhir mengalami kondisi terparah, yaitu 480 ton per hektar per tahun. Dampak buruk dari aktivitas penambangan emas ilegal ini semakin mengkhawatirkan karena para penambang menggunakan air raksa atau merkuri, sebuah logam berat, dan B3 yang sangat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Aktivitas penambangan emas ini juga terjadi di Kabupaten Damastraya dan Kabupaten Sijunjung. Kita mengingat bahayanya merkuri. Saya tahu dari merkuri itu ada stunting dan pengerusakan organ secara berkelanjutan gitu. Nah, tapi kan kita tidak bisa juga suruh berhenti tapi tidak ada langkah konkret ke depan bagaimana nanti masyarakat itu untuk hidup. Dampak tambang waktu itu sudah sangat merusak, ya bantaran sungai habis semuanya. Kemudian sawah-sawah yang dulu berfungsi sebagai daerah pertanian mereka udah habis. Nah sekarang ini sudah mulai tidak ada lagi ditambang, mereka lari ke hulu sungai. Nah, hulu sungai yang punya potensi emas itu adalah di Sungai Batang Pelangki. Dan itu adalah salah satu sumber air yang nanti bermuara dia ke Batang Kuantan.
aktivitas penambangan emas di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di kawasan Taman Bumi atau Geopark Siloke, akan mengancam status geopark kebanggaan pemerintah Indonesia yang telah dianugerahi oleh IUCN. Melihat adanya ancaman kerusakan sumber daya alam Sumatera Barat dan potensi bencana yang akan terjadi, pemerintah harus segera memberi perhatian untuk menghentikan berbagai aktivitas ilegal ini. Penegakan hukum dan perubahan perilaku harus dilakukan. Tentunya, langkah ini juga diiringi dengan berbagai tawaran solusi alternatif peningkatan ekonomi masyarakat. Aktivitas yang tidak merusak dan mendatangkan bencana, yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur, kerugian finansial, dan korban jiwa. Disinilah perlu ada sebuah upaya kolaborasi dengan seluruh komponen untuk mengembalikan kultur, mengembalikan keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya. Tetapi kalau masyarakat tidak bisa menjaga lingkungannya, akibatnya apa? Infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan harga ratusan miliar, puluhan triliun akan sia-sia. Akhirnya nanti jalan terputus, tidak bisa dilalui, masyarakat akan terganggu. Ya. Di daerah Minang sudah terkenal dengan Tigu Tungku Sajarangan. Ya. Inilah yang kita harapkan bisa merubah perilaku. Ya. Yang paling cepat adalah bagaimana sebuah kesadaran muncul. Kesadaran kolektif untuk bisa menjaga lingkungan, untuk bisa menjaga alam. Alam diusik, ya alam akan mengusik manusia. Kalau seandainya dilakukan patroli rutin atau pengecekan lapangan oleh aparat keamanan, tentu kejadian di 2019 tambang kembali marak ini tidak akan terjadi lagi. Untuk efektivitas dan pendekatan lebih soft, langkah baiknya kita memastikan minyak solar yang didistribusikan di daerah selatan. Jadi dengan penutupan akses minyak subsidi dan tidak subsidi ini akan mempengaruhi gerak laju eskavator yang beroperasi di sepanjang badan Sungai Batanghari. Kalau ini sudah bisa kita tertibkan, tidak keruh lagi sungai, kami akan bikin agenda yang luar biasa. Kemarin kita udah coba melalui Geofest Siloke ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat kita yang ada di sini. Andaikan ini sungai ini bersih, kami akan tata nanti ini kehidupan mereka melalui pemanfaatan daripada wisata yang berkunjung ke sini. Ini yang kita harapkan. Kalau Batanghari ini nggak ada, kami ini habis. Karena apa? 7.000 hektar sawah yang dialiri oleh Batanghari. Maka dari itu, kalau tidak ada lagi hutan dengan baik atau sungai yang baik, tidak 20 tahun lagi kita akan kehilangan sumber daya alam yang hebat ini gitu.